Kita udah memasuki era di mana wireless mouse gaming setara dengan mouse konvensional atau wired mouse. Yang sekarang latensi sudah bukan menjadi suatu halangan untuk kita hiraukan ketika ingin bermain game. Bukan menjadi masalah lagi, karena udah banyak nih pilihan mouse wireless dari yang murah sampai premium, basic fitur sampai mewah tersedia sekarang. So, step apa lagi nih yang bisa kita tunggu untuk melihat masa depan sebuah mouse gaming nantinya? Coba bayangin dan komen idenya seperti apa. Pertama, kita mundur dulu nih. Mari ingat sejarah tentang sebuah mouse gaming yang awalnya itu hanya dibutuhkan sebagai alat interaksi manusia dengan teknologi. Berkisar di tahun 1964, seorang engineer dan juga inventor yaitu si Douglas Engelbart membuat prototipe pertama untuk sebuah mouse. Dia bersama timnya itu berhasil nih merancang sebuah ayah dari segala mouse dengan bentuk yang seadanya, serta mekanisme tracking yang sangat berbeda dari yang bisa kita lihat sekarang, yaitu menggunakan dua buah pirangan besi yang digunakan sebagai penggerak dua dimensi, titik X dan titik Y. Hal ini sangat bisa merubah cara penggunaan teknologi yang mana engineer ini, si Douglas Engelbart, berhasil mendapatkan beberapa awarding yang bergengsi untuk di bidang penemuan. Pada periode ini memang mouse ini tuh belum bisa digunakan untuk hal yang umum. Mengingat pada masanya itu pun komputer bukan menjadi suatu alat yang harus hadir di setiap rumah. Bergeser ke era selanjutnya untuk mouse yaitu First Optical Mouse pada tahun 1980. Mouse ini didevelop oleh perusahaan Xerox dan mereka merilis mouse ini bersamaan dengan komputer mereka, yaitu Alto. Mekanisme pada mouse ini pada dasarnya mirip dengan yang dibuat oleh si Douglas, namun diimprove dengan menggantikan piringan besi sebagai trackingnya tadi menjadi sebuah bola dan di dalamnya terdapat sensor optik horizontal dan vertikal untuk mengetahui pergerakan mouse-nya. Hal ini kayak ratusan persen memudahkan penggunaan sebuah mouse yang lebih leluasa lagi, dan era ini pun lanjut menjadi mouse consumer pertama pada tahun 1983 setelah Apple bekerjasama dengan Xerox untuk komputernya mereka di tahun itu dengan nama Apple Lisa. Mouse dengan sistem trackball untuk trackingnya ini cukup bergengsi karena banyak produsen komputer hingga konsumer sampai pada tahun 2004. Yang mana Logitech mengintroduce pertamanya mereka yang menggunakan sebuah laser untuk sistem trackingnya pada mouse Logitech MX1000. Era baru mouse ini berhasil menumbangkan kejayaan mouse trackball dengan mouse yang lebih responsif dan akurat lagi. Mekanisme baru ini juga udah berbeda dari mekanisme sebelumnya yang menggunakan laser sebagai alat trackingnya yang sampai sekarang masih digunakan dan sudah banyak improve dari macam-macam sensornya. Namun semenjak mouse laser sudah menjadi umum, orang-orang menginginkan hal baru pada sebuah mouse. Yang sudah terjadi sekarang adalah mouse tanpa kabel. Mouse tanpa kabel sebetulnya juga udah ada sejak dari dulu, dari tahun 1984. Dari sistem yang wirelessnya pakai infrared terus beralih ke Bluetooth dan sampai sekarang yang menggunakan wireless 2.4 GHz, yang mana hal ini menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk mendapatkan sebuah mouse wireless itu ya cukup besar. Dari yang biasa wireless aja gitu sampai ke step mouse wireless yang untuk segmen gaming. Kayak mereka tuh perlu memperhatikan sinyal yang digunakan, latensi, jarak penggunaan, disrupsi dari jaringan lain, baterai, ya itu cukup sulit. Dan untuk mouse gaming tersendiri, mereka perlu menambahkan faktor lebih mendalam lagi, yaitu tingkat presisi, akurasi. Ya angkatan kita-kita ini ya pastinya pernah lah ngerasain sebuah mouse gitu kita tolak karena ya memang nggak reliable buat main game. Nge-lag lah, delay lah, atau nggak baterainya bentaran banget tahannya. Dan buat gue era itu udah mulai berubah semenjak salah satu brand besar gaming peripheral meluncurkan teknologi baru untuk wirelessnya yaitu Logitech dengan Lightspeed-nya. Pada tahun 2017 lalu dihadirkan dengan lini pertamanya mouse Lightspeed mereka yang mana salah satunya adalah G903. Pada masa ini cukup bisa menjadi game changer untuk dunia PC game. Fitur ini menjadi salah satu solusi keinginan penggunanya yang ingin sebuah mouse tanpa kabel dengan performance tinggi, dan di satu sisi lain kita bisa menyingkirkan kabel pada setup mejanya yang mana itu jauh lebih rapi lagi. Gue ingat di masa itu setelahnya mulai meningkat kembali nih tren mouse gaming. So sampai sekarang untuk Logitech sendiri udah banyak hadir variasi mouse gaming wireless dengan fitur Lightspeed-nya. Banyak dari yang ada di meja gue sekarang, daily driver gue, dan bahkan waktu ini pun Logitech juga merilis mouse gaming legendarisnya si G303 yang kolaborasi bersama player streamer ternama yaitu Shreld. Hal lain yang bikin gue semakin suka dengan perkembangan Logitech mereka saat momentum perubahan era ke mouse gaming wirelessnya, gak cuma semata-mata keluarin teknologi si Lightspeed-nya aja. Ada 3 teknologi major yang sampai saat ini tetap eksis ada di hampir setiap mouse gamingnya. Pertama tadi si Lightspeed-nya untuk di bagian wirelessnya. Yang kedua, sensor Hero, high-end sensor yang memiliki performance akurasi yang sangat baik dan juga efisien dalam kondisi wireless. Serta yang ketiga adalah LightSync untuk fitur sinkronisasi RGB agar bisa menyala seiringan bersama peripheral Logitech lainnya. So di depan gue ini udah ada 5 jenis mouse gaming wireless Logitech. Beda seri, beda fungsi yang mungkin beberapa dari kalian belum tahu nih bedanya itu dari apa selain dari harganya aja.
Oke, anyway ini hanya untuk referensi aja ya. Gua nggak secara langsung merekomendasikan ke kalian. Jadi yang pertama nih, seperti biasa dari yang umum banget. Jadi pilihan budgetnya dari wireless Logitech, yaitu si G304. Mouse ini cuma dibanderol seharga 509.000. Cukup murah untuk di entry level branded mouse gaming dan performance-nya itu udah bagus. Kita pakai di sini buat di daily juga dan mouse-nya ini adalah adaptasi mouse juta umat yaitu G102. G304 ini sangat fit untuk kebanyakan orang, dari yang baru masuk ke ranah gaming bahkan buat yang udah profesional sekaligus. Kalau kalian udah mengenal lama si G102 dan ingin beranjak ke mode wirelessnya, ya better pakai ini aja daripada lo pindah ke mouse G Pro yang kabelnya. Dia punya bentuk ambidextrous yang rendah juga, memiliki ukuran yang terbilang kecil, dan kalian juga bisa buka backdoor covernya ini untuk tempat baterai dan juga dongle-nya, which is nice. Beban mouse-nya ini masih di 99 gram, lumayan ringan. Sensornya pakai sensor Hero 12.000 dpi dengan switch on-on 20 juta klik. Mouse-nya ini cocok buat di segala genre karena memang ditujukan untuk pemain baru. Namun untuk minusnya, paling mouse ini masih menggunakan baterai AA aja, sehingga kalian perlu ganti ketika baterainya habis, dan pastinya menggunakan baterai AA akan memberikan bobot yang lebih berat lagi kepada mouse-nya. Tapi untungnya untuk penggunaan daya baterai mouse ini itu tidak besar, jadi cukup awet lah sepengalaman gue ya. Step up ke mouse yang selanjutnya yaitu si G603. Mouse ini pernah menjadi favorit gue karena gue dulu suka mouse ergonomis yang besar, ya salah satunya mouse ini. Dan mouse ini juga sempat menjadi opsi budgetnya Logitech ketika si G304 ini belum rilis. Mereka menawarkan light speed dengan menggunakan 2 buah baterai AA, namun kalian diberikan 2 opsi untuk bisa menggunakan hanya 1 baterai saja. So, either lo dapat daya baterai yang tahan lama, lo bisa meminimalisir beban si mouse-nya ini. Performance tetap asik, pakai sensor Hero 12.000 dpi, switch on juga, dan bebannya agak sedikit berat, yaitu 135 gram kalau menggunakan 2 baterai dan 112 gram kalau hanya 1 baterai aja. Paling lu di sini nggak mendapatkan unsur lighting RGB-nya aja karena lu harus memaksimalkan durasi baterainya. Tapi kalau lu cari body mouse yang besar, harganya cuanable, ini ya bisa jadi pilihan kalian. Selanjutnya kakaknya si G603 yaitu si G703. Mouse ini mungkin salah satu mouse yang bikin banyak orang dilema. Masalahnya, mouse ini saat itu berada di area yang cukup rawan, antara lu pilih yang murah atau yang mahal sekalian. Keberadaannya pun sempat cukup langka. Cuma untuk yang satu ini menurut gue itu opsi buat kalian yang haus ingin mendapatkan fitur maksimalnya dari si G603 ini. Karena lu di sini dapat mouse wireless dengan internal baterai. Jadi tinggal charge aja kalau habis. Terus bodinya lebih ringan yaitu di 107 gram aja. Sensornya PMW3366 mirip performanya dengan Hero juga, dan mendapatkan RGB lighting pada logo G-nya ini sebagai estetika tambahan. Tapi di sisi lain ya kalian perlu merogoh kocek hampir 2 kali lipatnya dari G603 untuk yang satu ini cuy. Mouse keempat yaitu adalah G604, mouse-nya para gamer MOBA. Mouse ini menawarkan sebuah mouse dengan fitur additional button-nya ini yang cukup banyak, yaitu ada 6 set button yang bisa kalian customisasi sesuai dengan kebutuhan kalian. Ya paling cocok ya paling buat main game MOBA aja gitu ya buat shortcut-nya. Mouse ini pun juga bisa nih jadi salah satu mouse yang bisa dipakai buat office mode atau creative use karena kalian bisa setting banyak shortcut untuk di setiap kondisinya. Mouse ini pakai sensor Hero 25K, bebannya 135 gram, ya memang cukup berat ya. Banyak additional side button buat shortcut, paling minusnya masih menggunakan baterai AA aja untuk mouse-nya ini. Tapi tenang, masih irit baterai kok. Terakhir mouse premiumnya Logitech, yaitu si G903. Untuk yang satu ini sebetulnya gue agak sedikit kecewa, namun senang juga. Gue kecewa karena mereka udah ngerubah packagingnya menjadi lebih simple lagi. Padahal batch awalnya mouse ini punya unboxing experience yang keren banget. Tapi yang bikin gue senang sama mouse ini sekarang harganya tuh udah jauh lebih murah lagi. Yaitu dari 2 jutaan sekarang drop di 1,4 juta. Lumayan banget kan buat yang suka sama mouse sekarang. Terus spesifikasinya, mouse G903 ini menggunakan sensor Hero 25K, bebannya di 110 gram aja dengan additional 10 gram jika ingin lebih berat lagi. So untuk mouse gaming wireless Logitech saat ini sudah bisa dipastikan lah untuk konektivitas bisa menghasilkan performance nirkabel yang udah sangat aman. Less lag udah setara lah dengan performance gaming mouse kabel juga. Sudah banyak juga digunakan oleh user, bahkan banyak player profesional sekarang yang udah percaya dengan performance light speed atau wirelessnya dari si Logitech. Bahkan buat gue sendiri, gue udah lebih prefer menggunakan mouse wireless yang selain dari performance tadi, dari segi estetika lebih rapih buat setup kerja gue.
Simple dan enak banget buat mobilitas, gue nggak perlu mikirin lagi soal perkabelan yang biasa kusut kalau dibungkus ke dalam tas. Jadi udah bisa nih disimpulkan untuk era gaming mouse saat ini sudah berada di era yang lebih maju. No cable, no problem. Dan udah waktunya untuk beranjak ke era yang selanjutnya yang belum kita tahu, apalagi inovasi yang bisa diberikan untuk sebuah mouse gaming. Ultralight udah ada, long last battery ya udah banget. Jadi kira-kira apa lagi nih cuy yang baru? Coba komen aja di bawah, oke? Dan selagi kita menunggu penemuan baru ya udah sih. Gua hanya merekomendasikan yang udah pasti-pasti aja dulu. Kalau kalian ingin cari mouse barusan yang gue share ini, ya silahkan aja cek linknya di bawah. Dan gue juga bakalan kasih list rekomendasi mouse Logitech lainnya yang udah gue suka pakai gitu ya, berdasarkan pengalaman juga. Jadi ya pastiin kalian jangan sampai lewatin kolom deskripsi bawah ini, oke? Oke, mungkin itu aja pembahasan gue dari cerita sebuah mouse gaming hingga era sekarang. Tinggalkan komentar buat pendapat kalian dan jangan lupa buat kasih kritik dan sarannya jika ada, dan seperti biasa subscribe ke channel Nyantai kalau kalian belum. Dan untuk video baru kita biasa di hari-hari Rabu dan hari Jumat, dan hari Minggu spesial untuk ngobrol bareng teman-teman yang ada di Discord. Dan yang seperti biasa follow Instagram kita yaitu Nyandote untuk update terbaru tentang kita. Jadi mungkin itu aja video gue kali ini, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye. Gue ngeri jatuh.